Subscribe dulu ya. Dan kembali lagi ke YouTube channel saya dengan saya Dr. Ursula. Kali ini kita akan membahas tentang COVID-19, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari PCR sampai tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatannya. Apakah betul? Apakah iya? Apakah tidak? COVID-19 di awal kemunculannya itu hanyalah penyakit yang menyerang kalangan menengah atas karena memang impor didatangkan dari luar negeri atau tertular lewat orang-orang kalangan atas yang memang bisa jalan-jalan ke luar negeri atau bergaul dengan orang-orang dari luar sana atau bisa punya uang jalan-jalan ke luar negeri. COVID-19 hanya menyerang di kalangan atas. Virusnya cepat juga nyebarnya sehingga sekarang merata menyebar ke seluruh pelosok di Indonesia, termasuk ke Papua, ke daerah-daerah kepulauan. Ya kita nggak lupa lah ya, Menkes kita bilang virus ini bisa sembuh sendiri. Itu saya nggak salahin ya, karena memang betul ada orang-orang yang memang sudah terkena virus COVID-19 dan memang bisa sembuh sendiri. Tapi ada juga yang memang berakhir dengan meninggal atau menyisakan luka di paru-parunya sehingga masih ada sesak atau sulit untuk mencium bebauan ketika sudah sembuh. Gimana sih kondisi Indonesia sekarang? Tapi saya tidak akan membahas tentang ekonomi karena itu memang bukan bidang saya. Akan membahas tentang kesehatan. Channel saya sebelumnya saya bilang tes PCR itu tidak rata di Indonesia. Itu maksudnya gimana? Populasi di DKI Jakarta itu sebetulnya hanya 4% dari populasi penduduk Indonesia yang ya sekitar 300 juta orang lah ya. Maka penduduk Jakarta itu mungkin sekitar 10-15 juta penduduk. Angka pastinya mungkin bisa ditanyakan ke Bapak Anies Baswedan. Nah, jumlah orang di Jakarta yang dites itu kalau dibandingkan dengan jumlah orang dites di seluruh Indonesia itu hanya separohnya atau hanya itu bukan hanya sih, itu mencapai separohnya atau 50%-nya. Bingung nggak? Bingung. Oke, saya jelasin pelan-pelan ya. Jadi Indonesia itu yang dites ada 1 juta penduduk nih sekarang. 500.000 orang itu adalah warga Jakarta. 500.000 sisanya itu menyebar di 33 provinsi lainnya. Padahal penduduk Jakarta itu hanya 4% dari populasi semua penduduk di Indonesia. Ini kan berarti belum rata. Kalau kita ngomong Pancasila, oke, ini nggak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, maka kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan diberikan kesehatan atau kekuatan dalam menghadapi pandemi ini? Amin. Oke. Nah, dari standar WHO, saya ngomong standar WHO dulu ya. Kalau standar WHO itu dari 1 juta penduduk harus ada 10.000 orang yang dites. Jakarta aja yang udah melimpah ruah itu tesnya. Kalau dibandingkan dengan standar WHO itu, dari 1 juta penduduk itu baru 5.000 orang yang dites. Bayangin loh, Jakarta yang udah kenceng maksimal nih di gaspol daripada 33 provinsi lainnya di Indonesia. Itu tuh cuma 5.000 orang per 1 juta. Masih jauh banget standar WHO yang 10.000 orang per 1 juta. Namun penduduk di Jakarta itu sudah mendapatkan 21 kali lipat lebih banyak tes PCR daripada penduduk lain yang ada di Indonesia. Bayangkan gap daerah lain dari standar WHO. Dari standar WHO aja jauh banget. Jakarta yang udah 21 kali lipat lebih oke dari daerah lain aja masih jauh dari standar WHO. Jadi melek ya, gimana sih fasilitas kita, kesehatan kita nih di Indonesia. Emang apa sih dampak di tes PCR atau nggak di tes PCR? Ya sih sebetulnya kalau nggak dites ya nggak ketahuan dia sakit COVID-19 gitu kan. Seperti kita tahu ada orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini ketahuan COVID-nya ya kalau di swab. Kalau alatnya cukup dan mumpuni, 10.000 alat diteskan ke 1 juta penduduk itu, tidak akan ketahuan yang OTG-OTG-nya gitu. Faktanya nih, kasus yang di Indonesia kita sering lihat di TV real time-nya itu 21%-nya itu disumbangkan oleh DKI Jakarta. Karena tesnya emang banyak kan. Nah, terus 79% sisanya
disumbangkan dari 33 provinsi lainnya di Indonesia, campur aduk dari Sabang sampai Merauke. Apakah memang betul daerah selain Jakarta itu COVID-19-nya sesedikit itu? Ya itu belum tentu kan, tapi kan tesnya kurang, alatnya masih dikit, belum sesuai standar. Seenggaknya standar kayak Jakarta deh, bukan standar WHO aja belum nyampe gitu loh. Kemampuan tesnya masih di bawah rata-rata, maka banyak daerah-daerah yang seolah tampak COVID-19-nya itu sedikit kasus positifnya, sehingga menjadikan ilusi, oke, daerah ini masih baik-baik aja kok, belum zona merah gitu. Itu ilusi kan gitu, karena tidak sesuai dengan reality yang ada. Apakah sistem kesehatan kita itu sudah merata sampai ke daerah? Sistem kesehatan kita itu sudah tidak siap sejak awalnya. Pastinya di daerah selain Jakarta ya tidak semaju di Jakarta. Gak ada tuh yang kayak Wisma Atlet yang dibangun tiba-tiba dalam berapa hari jadi gitu. Ya jangan ngomong di Jakarta deh, di Cirebon aja, di daerah saya OTG itu dipulangkan, harusnya diisolasi loh, tapi karena gak ada gejala dipulangkan, dibawakan kartu, dia suruh ngecek sendiri suhunya di rumah, ngecek gejala sendiri, kalau memang ada perburukan baru ke rumah sakit. Pas awal-awal sih kayak ya Allah, waktu dia perburukan di rumah dibawa ke rumah sakit, itu yang nganter apakah ya pakai hazmat, apakah dia naik kendaraan umum di mana dia batuk-batuk terus orang-orang di sekitarnya nggak tahu kalau dia itu sebetulnya kasus positif gitu. Tapi ya sehancur itu, tapi ya gimana? Hello, apalagi sekarang RS dan puskesmas itu udah banyak yang tutup karena ada kasus yang terkonfirmasi positif. Angka kematian tenaga kesehatan terus naik. Bahkan dilansir dari WHO Situation Report di Indonesia, itu ada sekitar 70 dokter dan 50 tenaga kesehatan lain seperti perawat meninggal karena COVID-19. Ini adalah yang tertinggi loh di dunia. Masyarakatlah yang menentukan. Mau sistem kesehatannya siap dengan peralatan canggih, tapi kalau pemikiran masyarakatnya masih primitif, masih pakai masker nggak mau, protokol kesehatan tidak dilakukan, bahkan yang sederhana, membatasi diri bertemu dengan orang lain, keluar rumah juga nggak direm-rem, ya mau gimana? Jadi bersambung nih.